Selamat datang di tutorial database teori ke-12 tentang data warehouse dan decision support. Oleh saya, Fridi Erigo Firdausamaki, NRP 21031211039, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Eskom OCA. Pokok bahasan antara lain, hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan: data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data dan yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang biasa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari beberapa sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensi, yaitu dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan dari banyak dimensi. Contoh untuk melihat penjualan dari perspektif consumer, product, dan time. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sub-sub array yang disebut molap. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut rolap. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel. Berikut ini adalah tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Online Analytical Process atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi, misalnya cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas. Jenis-jenis query OLAP adalah roll up, drill down, pivoting. Roll up yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi yang terpilih. Kita lihat contoh pivoting.
Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Pertama, proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi adalah dimensi ya apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran, itu apa yang akan mengumpulkan masing-masing dalam record tabel data. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti cells memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, dimensi fakta, muat ukuran, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse. Berikut ini adalah contoh lain dari arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, produk, sales. Perhatikan dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemroses data transaksi. View sederhana dan ringkas sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan interaksi data juga diterapkan dalam data warehouse, karena kan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran, atribut, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonveksi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view diidentifikasikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view yang baru menggunakannya. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasikan secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Berikut ini query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Dan query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional cells dan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Ringkasan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional
perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, ukuran bisnis, dan fakta-fakta. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu rollup, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Latihan soal. 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Berikut adalah jawabannya. Soal nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Ya, berikut adalah jawaban nomor 2. Nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawabannya adalah sebagai berikut. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawabannya adalah sebagai berikut. Nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? Jawabannya adalah sebagai berikut. Sekian dan terima kasih.